Ya, kita akan lanjutkan kembali dan sekarang kita akan melihat hasil dari perdebatan yang kemarin ini mengenai penerbitan kawasan kumuh, normalisasi sungai dan penanggulangan banjir di Jakarta. Ini dari paslon nomor 1, Hengki Kurniawan berarti ya. Kita lihat bersama-sama. Dengan tegas saya mengatakan kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa? Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Urban poverty meningkat secara tajam. Mereka kehilangan segalanya, they lost everything. Kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan mata pencahariannya. Yang tadinya dia bekerja, mencari nafkah di sebuah habitat, berinteraksi dengan tetangga, dengan warga, tiba-tiba tercabut puluhan kilometer. Tanpa diperhitungkan bagaimana nasib selanjutnya, anak-anak mereka bagaimana. Saya bertemu langsung, mereka sampai dengan hari ini masih menangis, masih sedih hatinya ketika digusur begitu saja tanpa ada kompensasi, tanpa ganti rugi dan tidak diperhatikan sama sekali. Untuk itu kami meyakinkan bahwa korban gusuran yang hari ini masih trauma, terutama lansia, ibu-ibu dan anak-anak mereka stres semuanya. Itu perlu kita perhatikan pertama-tama. Kita yakinkan mereka mendapatkan perhatian kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata Jakarta, mempercantik kotanya, tetapi dengan tidak melukai hati warganya. Saya tanya dulu sama Ronald, gimana Ronald? Jadi kalau AHY itu tidak akan melakukan menggusur. Ya, tentang tata kota ini penting sekali ya. Saya Iya. kira sih masalah yang dihadapi Jakarta ini begitu kompleks. Mempercantik kotanya tapi tidak ingin menyakiti warganya. Iya. Bukankah cantik itu bisa kita dapatkan dengan rasa sakit? Oh, beauty is pain. Biasanya orang tuh mau melakukan apa saja demi terlihat cantik meskipun harus terasa sakit. Biasanya memang itu yang terjadi. Makanya berarti itu kan kecantikannya itu hanya terlihat semata-mata dari mata, bukan dari hati. Iya, Ya. nah, makanya saya pengen tahu gimana nih. Bikin cantik yang biasanya cantik itu memang harus ada rasa sakit dulu. Cantik itu ada pengorbanan. Nah konsepnya gimana nih, cantik cantik kotanya tanpa melukai hati warganya. Nih gimana? Ya, Kalau Kak, misalnya bisa, aduh ini luar biasa, Ya, keren banget. jadi begini, tadi itu luar biasa kata-katanya. Bagus. Mempercantik kotanya, tidak perlu menyakiti hatinya. Saya Bagus. ingin tanya, Bagus yang itu memang. cantik-cantik di sini kira-kira mau disakitin hatinya nggak? Nggak mau Hah? kan? Ayo, yang mau disakitin hatinya Yang angkat suka tangan. gitu Siapa? dulu lu Yang tukang- mau disakitin hatinya angkat tangan. Yang mau disakitin Yang suka hatinya. gitu, ah. lu dulu tukang nyakitin hati perempuan. Yang suka begitu, gue juga Move pernah lu on dong. sakitin. Nah, ini sudah jawaban, Kang moderator, ini sudah jawaban. Iya. Bahwa untuk cantik itu tidak perlu menyakiti. Gitu. Iya, tapi Dan gini. coba kita bayangkan kalau yang digusur itu saudara kita, ibu kita yang sudah tua digusur kan kasihan. Ya, Banyak kota-kota Heeh. di Indonesia ini yang tinggal di bantaran sungai, Sungai. itu juga dipercantik. Itu ada di Malang, ada. tapi sebenarnya yang namanya cita-cita gubernur itu Kang Ronald, mau setinggi apapun ya kita tetap harus hargain dong, ya kan? Itu kan hanya sebuah cita-cita, nggak ada Bukan masalah. cita-cita, itu masih Keinginan, yang Ya. masih di awang-awang, kita juga nggak tahu nanti bagaimana. maksudnya kemampuan itu kalau kita mau masih bisa gitu. Iya, maksud saya hargai aja setiap Iya. keinginan dan harapan para Betul. calon gubernur. Jangan dipatahkan begitu saja, karena itu berpikirnya susah loh Pak. Untuk Saya bisa menghargai Boki seperti lagu. 1, 2, 3, sayang semuanya. Saya sayang sama semua pasangan calon. Betul. Makanya mau cari yang paling bagus, yang mana yang paling saya sayang. Jadi saya paham apa yang dimaksud Bapak Ronald itu saya paham itu ya. Ya itu kalau memang harus digusur ya harus digusur Gusur. gitu loh. Jangan didiemin aja, didiemin jadi sama aja dengan contoh kasusnya. Kalau didiemin aja sama aja kita membiarkan anak kita main-main di tempat kotor. Yang penting Bentar, anak kita bentar. suka sama Bu kita. Irma, Benar Bu itu. Irma, Pak Denny. Maksudnya Oh, seperti ya, itu. Maksudnya tidak harus digusur, Gitu. ditata ulang. Dari Iya, iya. tadi kayaknya ribut sendiri. Nah. Ini kan problematika kita berarti tentang kemiskinan. Betul. Iya. Kok kayaknya nganggap orang miskin tuh sengsara. nggak ada, lu aja emang yang rese. Itu tadi ngomongin ini tadi. Kok kayaknya aduh padahal orang miskin itu bahagia. Dari mana? Ada orang miskin yang bahagia dan bangga kalau dia itu miskin. Siapa? Hamdana Tete. Jangan kan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata,
Uang pun aku tiada. Tarik. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa diriku. Bentar, Nah, sebentar. jadi- dari lagu itu nggak ada dia menyatakan bahagia sebagai orang miskin. Ah, lu hoax. Paginya makan racun. Kang Denny ini Kang Maman ini sebenarnya panelisnya itu boleh diganti nggak sih? Ini kayaknya agak membingungkan gitu ya sebenarnya. Bukan memberikan kejelasan tetapi malah membingungkan. Ini kan rumah sakit jiwa lagi istirahat, Bu. Ini Bu aja di sini. Oke, sekarang kita lihat cuplikan untuk paslon yang kedua. Yang kedua ini dia, silakan. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, di mana warganya tidak boleh tinggal di bantaran-bantaran sungai, tidak boleh di kolong-kolong jembatan yang setiap saat dia kebanjiran. Mereka melahirkan generasi, sungguh tidak manusiawi. Sebagai ibu kota negara, kita membiarkan saudara-saudara kita berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti itu, kolong-kolong jembatan. Maka kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni. Ukuran 36 meter persegi, ada 2 kamar, ada pipa gas. Bukan hanya itu saja, kita juga mensubsidi kehidupannya. Pendidikannya kita tanggung, kesehatannya kita tanggung, transportasi kita tanggung, biaya hidupnya kita betul-betul tanggung. Subsidi untuk bahan kebutuhan pokok. Dengan cara seperti itulah masyarakat Jakarta manusiawi. Kita tidak heran kalau indeks pembangunan manusia di Jakarta paling tinggi se-Indonesia. Kita juga tidak heran kalau kemiskinan di Jakarta adalah 3,75 terendah se-Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini harus kita ambil. Di samping kita akan menormalisasi sungai dan banjir sudah berkurang. Di samping itu kita memberikan aspek legal pada mereka-mereka yang tidak legal menempati di bantaran sungai untuk pindah di rusun. Kehidupannya kami jamin. Kehidupan ekonomi yang kita jamin dan kehidupan generasi menerusnya kita akan jamin. Oleh karena itu di rusun-rusun kita ada masjid di sana, ada tempat bermain supaya mereka tumbuh dengan baik. Terima kasih. Ya. Silakan siapa yang mau menanggapi ini? Yang kalau yang kedua itu sebagai Jakarta itu kan pintu gerbangnya Indonesia tuh. Jadi kalau misalnya semuanya tuh bisa datang langsung ke Indonesia tuh di Jakarta dulu. Makanya memang Jakarta tidak boleh terlihat ada yang apakah kita tega melihat saudara-saudara kita yang Tahan. Sebenarnya harusnya pendukung paslon kedua. kedua. Terlalu banyak mengambil waktu. Silakan. Ya. Paslon kedua silakan. Syukurin, Oke, baik. dimarahin, syukurin. Makasih. Mario nanti waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Ya silakan. Oke, jadi terima kasih ya Mbak Ira atas waktunya. Jadi memang sudah sangat jelas ya, kayak di situ Pak Jarod sudah bilang kalau memang gubernur yang sekarang ini, pasangan nomor 2 itu sudah memberikan tempat yang layak. Apakah kalian mau gitu, apalagi yang sudah tinggal di pinggiran kali, di bawah-bawah kolong jembatan, itu udah sangat tidak layak. Dan mereka itu tinggal di situ tidak ada pajaknya, memang tidak boleh tinggal di situ. Tetapi yang jadi permasalahan itu program sudah baik, sudah Ya. terlaksana dan beberapa masyarakat juga sudah mulai pindah sebenarnya ke rumah-rumah susun tersebut. Tetapi yang jadi permasalahannya sekarang adalah mungkin karena keberdayaan ekonominya belum dirasakan, jadi banyak juga yang nunggak. Dan akhirnya diusir lagi. Nah ini masalah juga. Ya, ini Dipindah di masalah rusun, lagi, nggak bayar masalahnya. 3 bulan diusir lagi. Udah. Bukan masalahnya mereka tidak bayar, mereka menyewakan kembali masalahnya. Nah itu sekarang udah nggak boleh, udah di itu, udah di. Nah yang jadi Itu memang kita harus bayar. Kalau kita tinggal di rusun dipindahkan, iya, itu betul. kita harus bayar. Iya. Saya pernah mendapat tawaran di rusun tidak bayar. Loh, tapi nyusunnya nggak ke atas, ke samping Pak. Ya saya jatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi Bang Komeng itu
salah satu pertanyaan. Karena apa? Karena ketika orang dipindahkan ke rusun, ternyata persoalan berikutnya adalah mereka Ada tidak mampu bayar sewa, Ya. begitu. Dan ini yang sebenarnya juga harus dijawab oleh para paslon, baik yang setuju maupun tidak Yang setuju tidak, betul, penggusuran, ya. gitu ya. Dan menarik melihat jawaban mereka, sebenarnya saya yang terpotong di sini, Ya. tapi saya nggak tahu apakah jawaban paslon ketiga akan bisa menjawab itu atau tidak. Karena ya tadi kan tetap ke atas, Ya. nggak mungkin ke kanan kan Bang? Iya begini Bu, katanya kan ini akan dipindahkan, ditempatkan ke lebih baik. Tapi kan sama aja itu beli. Iya beli. Itu bukan mindahin, beli. Tapi dengan harga yang terjangkau. Terjangkau buat kita Pak, buat mereka 10.000 aja itu masalah. Sebenarnya sih Sebentar, tidak akan sebentar. jadi masalah kalau mereka punya pendapatan yang pasti atau enggak ada ekonominya itu berjalan. Kalau misalnya mereka stop, itulah yang jadi permasalahan. Sehingga memang ada, yaitu kasusnya itu kembali lagi ternyata tidak menyelesaikan masalah karena ada masalah yang baru. Kita lihat dulu coba paslon yang ketiga. Minggu lalu saya datang ke Bukit Duri, ikut dalam syukuran karena warga Bukit Duri menang di PT UN menghadapi Pemda DKI Jakarta. Apa yang terjadi di tempat itu? Ketidakadilan dilaksanakan. Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat, tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat yang miskin, lemah, tajam, prosedur dilanggar demi kepentingan menggeser. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Di Ciliwung kemarin, seorang ibu datang, Pak Anies, ayah saya dilahirkan di titik ini, di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu. Kita semua belum sampai ke Jakarta, orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu. Dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu. Kami akan tegas, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tetapi kami akan musyawarah. Pemindahan bila itu dilakukan, maka pemindahan itu dengan memperhatikan haknya, dengan memperhatikan penghidupannya. Dan sekali lagi, prioritas kita justru pada peremajaan. Ketika warga, ini bukan tempat pertama Jakarta. Berbagai tempat di dunia mengalami hal yang sama. Di tempat lain urban renewal bisa dilaksanakan, maka di Jakarta pun urban renewal akan bisa kita laksanakan. Satu lagi yang tidak kalah penting. Di dalam mengelola ini kita harus memperhatikan nasib bukan saja mereka yang dipindah, tapi anak-anaknya dan fasilitas pendidikan serta kesehatan untuk semuanya. Ya, waktu Terima kasih. habis. Ya karena Kang Denny sebenarnya tujuan dari debat ini bukan mengajukan pertanyaan yang sulit. Iya, betul. Yang membuat kemudian paslon tergagap-gagap Ya. menjawab. Tetapi justru bagaimana paslon itu bisa memaparkan dengan jelas program mereka, rencana mereka. Sehingga calon pemilih terutama yang belum menentukan pilihan akhirnya bisa yakin dan memilih siapa yang paling tepat memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Betul. Sebenarnya tujuannya itu. Kalau Ronald melihat bagaimana? Kalau misalnya Anda kan nggak suka penggusuran. Kalau saya tuh sebenarnya penggusuran itu diperbolehkan. Hanya yang paling penting adalah ada pendekatan. Seperti halnya waktu dulu saya masih ingat Pak Jokowi ketika masih gubernur. Itu di Tanah Abang beliau itu berapa kali datang ke sana. Hanya untuk memberikan bahwa niat dia tuh baik gitu. ya. Saya tuh tulus, saya orang baik datang ke sana. Dan akhirnya mereka mengerti. Yang Nah nyanyi sebenarnya lagu. seharusnya waktu dulu juga yang kasus Bukit Duri gitu. Sebenarnya harus ada pendekatan dulu, tidak langsung dihantam dengan Mungkin surat sudah peringatan. Pak, surat- mungkin sudah. Itu ada istilah bahasa Surat Inggrisnya. surat peringatan Sudah ada itu peringatan. tidak. Tetapi kalau secara manusiawi datang ke sana memperlihatkan bahwa kita punya niat baik. Saya yakin mereka juga akan mengerti. Begini loh Pak, untuk menjadi gubernur DKI sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu adalah hal yang tidak mudah karena apa? Harus Karena- memiliki hati dewa. Kenapa saya bilang harus memiliki hati dewa? Dewa. Karena harus sibuk menjaga perasaan masing-masing masyarakat DKI Jakarta. Kenapa? Memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Yang ini digusur, yang ini ribut. Yang ini yang akhirnya ditolong duluan, tingkat yang mana, yang ini merasa tersinggung. Yang kecil merasa tersinggung, yang besar merasa tersinggung seperti itu. Nggak, langsung saja ke poinnya, Ya, terlalu iya. lama, terlalu Ya, panjang. betul. Nanti kita lanjutkan ya. Iya. Sekarang ke Kang Maman dulu, silakan. Tentang cantik tadi ada pesan yang menarik.
dunia tidak akan berakhir hanya karena kamu disebut tidak cantik. Tetapi duniamu akan benar-benar berakhir jika kamu sibuk mencela dirimu sendiri. Soal gusur-menggusur dan penertiban kawasan seperti yang jelas dikatakan oleh Ronald tadi. RT RW, rencana tata ruang dan tata wilayah tidak boleh inkonsisten dan harus patuh pada undang-undang, bukan pada uang-uang. Dan betul kata 3 pasangan calon tadi jika kita satukan, Jakarta rohnya bukan benda tapi manusia. Dan roh tidak boleh sakit, harus sehat. Jadi bukan menghilangkan orangnya tetapi menyembuhkan sakitnya. Ya. On air. Iya on air ini udah. Ini sama kayak kejadiannya di sana. Iya, kejadian di sana ya? Jadi dipikirnya itu masih off air Off gitu. air, ragu-ragu. Orang ngira waktu salaman itu gimmick. Saya bilang enggak, itu sebenarnya masuknya ke rundown off air gitu. Saya tanya-tanya ini sama aja, oh ini masih on air. Mengapa semasa